Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Megawati. Biasa dipanggil Ibu Mega atau Ibu Ega. Nah, di sini di SMA Al Istihad, saya mengajar mata pelajaran biologi dan juga SBK. Ya, selamat datang untuk siswa-siswi SMA Al Istihad yang baru ya di tahun ajaran baru ini, tahun pelajaran 2020-2021. Ya, walaupun kita melakukan MPLS secara daring, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap terus belajar ya, untuk tetap semangat mencari ilmu pengetahuan. Baik, langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, khususnya yang berada di sekolah. Nah, di sini perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di sekolah merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri kita mampu mencegah berbagai macam penyakit, meningkatkan kesehatan, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang sehat. Nah, jadi PHBS itu adalah perilaku yang sadar yang kita praktikkan untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan mencegah berbagai macam penyakit ya. Nah, di sini ada beberapa indikator mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, yang pertama itu harus mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Ya, jadi jangan cuma cuci tangan aja pakai air ya, tapi kita harus menggunakan sabun. Biar apa? Biar bakteri, virus, kemudian mikroorganisme lain itu bisa mati ya, terutama yang dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya, mengkonsumsi jajanan yang sehat di kantin sekolah. Jadi kita konsumsinya makanannya yang sehat ya, yang pastinya tidak menyebabkan penyakit. Makanannya harus bersih, harus bergizi ya, dan harus higienis itu tentunya, supaya kita tidak terkena penyakit. Oke, selanjutnya yang ketiga, menggunakan jamban yang bersih dan sehat tuh ya. Jadi kita juga sudah disediakan, ada WC untuk siswa, ada WC untuk guru, jadi dipergunakan dengan baik. Harus dijaga juga kebersihannya ya. Baik, selanjutnya yang keempat, berolahraga yang teratur dan kemudian terukur ya. Jadi jangan terlalu berlebihan juga olahraganya ya. Jadi tetap harus melakukan aktivitas fisik dengan berolahraga dan itu harus terukur. Selanjutnya, memberantas jentik nyamuk. Nah, jentik nyamuk itu kan biasanya suka adanya di genangan air ya, atau di sampah plastik yang tergenang air. Nah, jadi supaya diberantas jentik nyamuknya ya, maksud saya supaya diberantas jentik nyamuknya ya, jadi kita harus mengusahakan bahwa tempat penampungan airnya harus tutup, kemudian membersihkan sampah-sampah, terutama sampah yang anorganik ya, agar nyamuk tidak bersarang di situ. Ya, selanjutnya, tidak merokok di sekolah. Ini yang paling terutama. Kenapa? Allah itu telah memberikan ya kita paru-paru yang bagus banget, yang kerjanya itu luar biasa banget, yang gak bisa kita bikin sendiri. Gimana cara kita mensyukurinya? Ya, tadi dengan menjaga kesehatan kita dengan cara tidak merokok ya. Lagian gak merokok itu keren kok, justru yang ngerokok itu yang jadul, yang ketinggalan zaman. Kalau manusia modern itu adalah manusia yang tidak merokok ya. Selanjutnya, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan sekali ya. Paling sedikit kalian harus nimbang berat badan kalian dan tinggi badan kalian itu ideal atau tidak. Dan yang paling terakhir tentunya membuang sampah pada tempatnya. Harus menjaga
kebersihan dimanapun dan kapanpun ya. Di sini juga sudah banyak tong sampah, sekolah menyediakan tong sampah ya, baik itu organik maupun organik. Kita tinggal langsung memanfaatkannya saja ya, jangan sampai kita buang sampahnya sembarangan, berserakan. Dan di sekolah kita alhamdulillah itu sudah ada yang namanya gerakan anti kantong plastik tuh. Jadi kalau jajan nggak boleh pakai kantong plastik, kalian harus bawa tempat jajannya ya, tempat makanannya, tempat minumnya dari rumah sendiri. Harus bawa botol minum sendiri, harus bawa tempat makanan sendiri. Biar apa? Itu adalah cara untuk kita, gerakan untuk kita mengurangi yang namanya sampah gitu. Nah, di sini kenapa sih PHBS ini perlu untuk dilaksanakan? Karena ini juga berperan penting khususnya ya untuk mencegah berbagai macam penyakit, sehingga nilai-nilai PHBS di sekolah itu merupakan kebutuhan yang sangat mutlak ya, dan dapat dilakukan melalui pendekatan usaha kesehatan sekolah atau UKS. Nah, di SMA Al-Istiha juga ada PMR ya. Nanti jadi kalian kalau misalkan yang yang senang berorganisasi, salah satunya di kita ada PMR, kalian bisa mengikuti ekskul itu ya. Nah, di sini PHBS di sekolah kenapa perlu diterapkan? Karena ini adalah upaya untuk kita memperdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu dan mau serta mampu mempraktikkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah yang sehat tentunya ya. Kegiatan PHBS ini juga akan mendukung program atau kegiatan pemerintah di bidang penilaian sekolah adiwiyata. Jadi sekolah yang berwawasan lingkungan, yang lingkungannya baik, yang lingkungannya bersih dan sehat tentunya ya. Nah, kemudian kenapa sih kita juga perlu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat bukan hanya di sekolah tetapi juga pada diri kita sendiri? Kenapa? Karena seperti yang kalian tahu bahwa dunia ya, bukan hanya Indonesia, itu sedang dihadapi dengan pandemi COVID-19 ya. Nah, di sini kenapa seseorang bisa terkena COVID-19? Salah satunya karena tidak melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, jadi kita harus tetap menerapkan tuh cara ya perilaku hidup bersih dan sehat, karena tujuannya tadi untuk mencegah berbagai macam penyakit. Nah, apa yang bisa kita terapkan dalam perilaku hidup bersih dan sehat pada masa pandemi ini? Yang pertama, tentu aja kalian harus cuci tangan dengan benar ya. Paling sedikit mencuci tangan selama 20 detik tuh. Terus mencuci tangannya tuh harus ya, semua harus bersih, harus benar ya, di sela-sela kukunya itu juga harus dibersihkan. Oke. Yang kedua, setelah mencuci tangan yang pasti kita harus menggunakan masker ya. Jadi harus pakai masker. Kenapa? Karena virus corona itu bisa masuk melalui saluran pernafasan kita, melalui mulut dan juga melalui mata. Jadi hati-hati ya. Kemudian yang ketiga, pasti harus menjaga daya tahan tubuh. Jadi harus sehat terus kitanya ya. Jangan sampai sakit. Kalau misalkan kalian sakit, udah diam aja di rumah, nggak usah kemana-mana. Selanjutnya ya, setelah mencuci tangan, menggunakan masker ya, kemudian menjaga kesehatan. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, menerapkan physical distancing atau isolasi mandiri tuh ya. Jadi jaga jarak ya, yang pacaran jangan pacaran dulu, jaga jarak ya. Jadi harus jaga jarak minimal 1 meter. Selanjutnya yang terakhir ya, membersihkan rumah kalian dan melakukan desinfeksi secara rutin. Jadi harus disemprot pakai desinfektan ya. Baik itu rumah kalian, tempat-tempat umum juga sama, masjid ya, sekolah dan lain sebagainya
ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penerapan hidup bersih dan sehat, apalagi di masa pandemi ini. Semoga kita selalu sehat ya. Ingat, selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jangan jajan sembarangan ya. Dan kalau misalkan kita memang makan di luar, diusahakan membawa tempat makanan sendiri dan tempat minuman sendiri. Karena kalau udah sakit itu mahal ya. Kalau sehat murah, tapi kalau sakitnya yang mahal ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.